TGP Pak tentang demokrasi dan seksual yang berisi tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan seorang pemimpin Pak. Jadi sedikit wawancara Pak. Setiap sekolah kan ada kasus-kasus dilema etika kan Pak, baik itu dari guru atau dari wali murid dan setiap kegiatan apapun kan. Dan saya ingin tanyakan Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Sebenarnya kalau dilema kasus etika itu kita menyesuaikan pada tempat. Sampai di luar sekolah ada lagi aturan dengan aturan pada satu tempat. Sebenarnya kalau ada yang kebanyakan itu sebenarnya bukan tidak setuju, tapi mereka sudah terlanjur. Cuma bagaimana memakai yang tidak setuju. Jadi kalau seperti itu, yang pertama memang ada kebijakan tertentu yang sebenarnya tatip tidak ada. Itu kalau sudah ada itu, kita tinggal menjalankan tatip ini. Tapi kalau tatipnya tidak ada, maka kita ambil kebijakan yang bagaimana ada kesepakatan siswanya merasa nyaman dan orang tuanya merasa benar dan sama-sama menghargai keputusan yang terbaik. Kan Bapak tentunya udah di sekolah ya Pak ya? Iya, tiga sekolah. Tiga sekolah Pak. 6. Oh iya 6 sama 8 ya Pak ya. Jadi pengalaman Bapak pasti tentunya banyak Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Maksudnya terutama kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, kadang-kadang yang saling bertentangan gitu Pak. Contoh konkretnya agak lebih jelas. Contoh konkretnya misalnya kan ada guru A, dia itu melakukan sebuah kegiatan misalnya di bidang peraturan apa, misalnya kalau misalnya peraturan itu rambut Pak, contohnya kan rambut itu kan ada ketentuannya Pak, tiap sekolah kan Pak, ada yang model 01, 01, 02, ada yang 2, ada 1, 2, 1. Cuman ada guru melakukan memotong rambut anak yang sudah sesuai dengan ketentuan tata tertib di sekolah, tapi orang tua murid tidak setuju. Setelah dia tidak suka anaknya kok rambutnya dipotong gitu kan banyak kan kasus seperti itu kan. Di satu sisi itu kan ada benarnya juga Pak. Kalau misalnya guru dia itu melaksanakan sesuai dengan peraturan seperti misalnya orang tua murid sangat menyayangkan gitu Pak. Nah seperti itu contohnya. Itu sebenarnya sudah kadang-kadang di lapangan ini bisa jadi yang tukang pelaksana ini ada masalah dan itu kadang kasus. Tapi sebenarnya kalau seperti itu, memang langkah awalnya karena kita seorang pendidik kita diberi agama. Kalau kita sudah mengakui sebuah kesalahan kita, ya orang lain kita sehingga ya tentangnya di belakang. Itu biasanya adalah beberapa kali yang langsung itu, tapi orang tua nggak masalah, mungkin dipahami gitu. Tapi jangan mentang-mentang kita yang punya aturan kita sebenarnya nggak bisa. Karena aturan itu kan dibuat sesuai dengan disepakati siswa atau orang tua dan negara. Kalau dan lebih itu berarti kan penjalanan yang sama. Jadi kalau misalnya seperti itu Pak, kan misalnya kan Bapak menganggapkan misalnya yang pelaksananya ada melakukan kesalahan seperti itu Pak. Jadi pengambilan keputusannya seperti apa yang Bapak lakukan, terus melibatkan siapa aja gitu Pak? Kalau saya dari dulu memang suka individual sebagai pimpinan, karena kelemahan manusia itu kan paling tidak suka orang itu menunjukkan kepada orang lain. Dan sebagai pemimpin memang tidak boleh membuka apapun kesalahan di depan orang lain, tidak boleh. Ya, iya, karena itu merupakan kalau dalam pimpinan
kemungkinan menegur kau depan orang ramai itu sama muka itu. Jadi kita panggil, kita nasihatin, kemudian kita panggil orang tuanya, ada negosiasi. Tapi selama ini ada masalah. Yang penting saling terbukaan, saling memahami dan saling. Ya kalau kita salah, kita akui salah. Berarti 3 sekolah yang Bapak pimpin berarti aman-aman aja ya Pak ya? Maksudnya masalah itu ada sering seperti itu. Tapi apalagi 3 sekolah, 3 bentuk karakter ya Pak ya, satu pulau, satu karakternya di berbeda, pinggiran, yang ini juga di pinggiran juga ya Pak ya. Tapi rata-rata ya seperti itulah penanganan. Ya memang sebenarnya kasus itu kita menyelesaikannya bukan dengan sebuah teori, tapi yang betul-betul dengan hati gitu. Kalau hati kita betul-betul kita merasa ini juga merupakan bagi saudara kita, yang korban juga saudara kita, ya soalnya nggak ada masalah. Nah, jadi masalah itu jangan pernah kita memimpin itu orang dekat kita bilang bahwa yang salah tetap salah dengan cara berbicara yang bijak, yang benar itu tetap benar. Misalnya gini Pak, kalau misalnya ada guru melakukan sebuah kesalahan, apakah guru itu ada suatu sanksi atau hanya berupa kalau sanksi itu kan belakangan. Yang jelas kita nasihati. Tapi selama saya di apa ini yang paling banyak kasus itu kemarin cuma paling gurunya ya. Itu bukan sama saya. Yang dinasihati. Ada juga saya keluarkan SP1 tapi itu kan sudah kelewatan karena memang itu kalau tidak nasihatin dulu. Misalnya kalau berantem 2 guru gitu Pak, kan jadi nasihatin bukan Bapak oke gitu, ternyata di belakang masih berlanjut gimana tuh Pak? Kalau saya ada 2 saya alami seperti itu. Iya, ada 2 orang yang saya alami seperti itu dan tak pernah berlanjut. Bahkan kasusnya itu, waktu saya di SMA 3 itu banyak lagi mana antar guru terakhir, sampai dibawa pengacara segala macam. Tapi ada sebenarnya kadang-kadang hati orang ini kan harus didalami dulu. Jadi menyelesaikan masalah itu bukan berarti kita selesai ini nggak mau deh kalau kita nggak paham dulu jiwa mereka. Jadi memang nggak paham, oh ternyata begini, ini seperti apa. Jadi kata orang bisa salah, tapi menurut hati mereka itu tidak mengerti. Memang itu tak bisa diungkapkan. Itu punya skill tertentu. Kalau kita udah biasa, itu berarti membaca karakter seorang. Iya harus itu. Yang kedua memang kalau kan intinya dalam menangani masalah ini, masalah itu akan dia betul. Kalau kita urus dengan betul bahasa kasarnya, kalau hati kita memang benar, maka masalah itu akan benar. Selesainya. Tapi kalau kita hanya sebuah berteori sementara kita nasihat orang kita dia nggak pandai, itu nggak bakalan bisa. Nah, itu sebenarnya yang terjadi di lapangan. Makanya jangan ada unsur kepentingan. Memang hati kita betul-betul itulah tidak ada tebang pilih bahwa tak ada yang sebelah, tak ada yang pilih. Saya ada banyak kasus itu. Satu lagi Pak, saya mau nanya Pak, kan dari kita ngomongin dilema etika. Kalau misalnya rujukan moral kan misalnya nih Pak, kan pada saat PPDB itu kan pasti adalah rujukan moral ya Pak ya. Nah itu bagaimana Bapak menyikapi misalnya dalam masuk pendaftaran anaknya, misalnya jalur belakang bayar sekian seperti itu gimana Pak? Kalau saya dari dulu saya paling takut dengan kezaliman. Jadi titipan itu hanya bahasa verbal, tapi tidak pernah saya pakai. Saya tetap nengok jarak. Maka siapapun yang masuk, siapapun yang bawa, saya nggak nganggap siapa yang bawa. Tapi kalau masih masuk akal dan tempatnya memang lingkungan sekolah saya. Makanya baik 16 atau 8, ya saya terima. Tapi kalau jauh tempatnya, saya nggak mau. Beda kalau 6 Pak nggak ada peminat. Nah, makanya di mana saya sekolah banyak yang masuk. Karena kalau titipan si A masuk, kenapa si B yang tak punya titipan nggak masuk? Jadi saya terima yang tidak ada apa ini. Siapa lagi yang bawa? Mereka yang ini pakai titipan, ada backing dia kan? Yang ini tidak, ya kita backingnya bawa juga. Jadi semua tercover, tidak ada. Karena sekali kita zolim itu luar biasa.
Jadi kalau misalnya menurut Bapak tadi, kalau misalnya ada masalah terdekat dulu, itu berarti langkah-langkah Bapak itu melakukan pemanggilan dulu. Iya, pemanggilan. Sudah itu melakukan pendekatan secara individu. Iya. Sudah itu dulu baru memanggil orang tua murid yang bersangkutan pada. Iya. Nah setelah itu baru melakukan mediasi secara sistematis. Kira-kira Pak, dalam Bapak memimpin 3 sekolah tuh ada nggak yang pernah kejadian tuh Bapak nangani kasus yang besar gitu Pak? Contohnya misalnya kan kayak yang besar tuh yang ibaratnya yang berhubungan dengan hukum gitu Pak. Ada. 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 Banyak. Tapi kan hukum itu hanya ending dari tidak selesainya masalah. Itu kan hukum kan. Mencari keadilan itu sebenarnya karena mereka tidak dapat. Tapi kalau seandainya kita selesaikan dengan sebuah menurut mereka adil, itu tidak akan dapat. Kan seperti contohnya kan Pak, misalnya berantem sesama anak, tiba-tiba orang tuanya nggak terima luka atau kan gitu kan, kalau ibaratnya dibawain kan dikaduin pun ke polisi, cabut lagi itu kan itu biaya lagi gitu Pak. Apa misalnya kan kalau ada kejadian gitu, apakah pihak sekolah yang nanggung gitu Pak pencabutannya? Kalau di sekolah itu kan anak-anak kan jarang ada seperti itu. Paling-paling mereka nanti ulang duluan kalau pelan gitu kan. Nanti itu ada komunitas. Tapi ya sebenarnya kita sebagai pimpinan itu jalin komunikasi kalau masalah kenakalan remaja itu siapa saja. Contoh dengan Kapolsek, Kamtipmas, bisa harus kita komunikasi terus. Kalau kita komunikasi informasi kita dapat. Jadi pasti mereka yang lebih dominan menasihati makanya mereka orang dulu. Itu yang penting. Selama ini mohon maaf kita kan mungkin kurang komunikasi sampai. Betul Pak. Kalau dibiarin begitu, sama dengan polsek sini. Ya anak-anak kalau buat saya bukan tangkap karena itu tapi tidak memberikan nasihat. Karena itu sebuah kerjasama. Tidak bisa sekolah terus tidak bisa. Berarti artinya Pak, kita sebagai seorang pemimpin harus menjalin hubungan terhadap tokoh-tokoh masyarakat. Harus, kalau tidak nggak bisa. Bekerja sendiri itu tidak ada yang hebat. Betul Pak. Pak, satu lagi, apakah jika Bapak memiliki sebuah kepala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyusunan kasus dalam etika, apakah Bapak misalkan di tempat atau membuat sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Enggak, kalau saya biasanya nggak mau siapa pakai itu. Itu sudah menzalimi orang. Kalau orang terakhir waktu itu juga, waktu kita tinggalkan. Waktu di tempat ya. Iya. Cepat kita selesaikan masalah itu biar orang tidak emosi. Sebenarnya maka saya bilang tadi masalah itu sebenarnya tidak ada yang berat. Cuma yang buat berat itu orang sakit hati. Betul Pak. Kayaknya kalau masalah itu sebenarnya semua masalah itu ada jalan solusinya. Iya ada jalan solusinya. Yang penting kita tuh gimana ya? Kalau anggap aja semua itu saudara kita yang seperti itu. Saya sama anak-anak mungkin kayak anak saya sendiri sebetulnya. Pak satu lagi Pak, misalnya kan kayak kira-kira nih ada nggak pelanggaran etika itu, yang dilema etika itu menyangkut misalnya ada anak yang hamil di luar nikah, apakah tindakan sekolah terhadap anak tersebut gitu? Itu dulu sering saya rata-rata. Tapi kan tindakan kita yang jelaskan pertama itu kan ayat keluarga. Saya selalu manggil orang tuanya bagaimana cara menyelesaikan ini dengan bijak. Kedua belah pihak dan negara ini salah satu anak dikorban. Nah itu menyangkut tiga perkara ini selama ini. Kemudian itu kan kekerasan di bawah umur. Jadi panjang ceritanya seperti itu. Kalau udah sampai ke sana, yang korban itu siapa? Sudahlah anak kita yang cewek kena, malunya lagi, sesungguhnya. Jadi menyelesaikan masalah itu memang kita harus bijak. Alhamdulillah selama saya menangani ada 3-4 ada itu. 3-4 kali seperti itu. Tapi ya rata-rata ya apa namanya gitu. Sehingga tidak terjadi
dia pasti berat. Contoh dia nuntut, nggak mau anak saya dikeluarkan Pak, anak saya harus ujian UN dia. Iya. Saya nggak mau anak saya online kan. Tapi setelah kita komunikasi, akhirnya dia tak sendiri. Dia sendiri yang masih terbalik. Jadi Pak, satu lagi Pak, kan seperti yang kita ketahui SMA 8 ini kan kelasnya luar biasa ya Pak, SD semasa. Jadi artinya kan pas kelas 10 itu penerimaannya misalnya Bapak ngasih 20 kelas ternyata membludak. Apakah seperti sekolah yang Enggak, kami enggak. Kalau saya kemarin SD itu 18 saja. 18 saja, berarti Saya tidak ada online? Enggak. CCTV masih masuk luas itu. Musola masih ada. Berarti nggak ada online ya Pak ya? Berarti betul-betul offline semua. Iya, tapi tempat kelas nggak ada di luar. Karena kita menimbang, pertama ketidakadilan. Yang kedua, kalau udah itu kan mendidik itu kan nggak sama. Kalau hanya ilmu itu kan bisa bilang, Iya tapi betul Pak. seperti karakter itu nggak bisa bilang dari jauh, nggak bisa pakai dia. Pak, tapi bagaimana menurut Bapak ini Pak, sesuai dengan aturan kan satu kelas itu rombelnya 36. Tidak ada. Sedangkan kenyataannya kita 40 sampai 50. Iya. Itu gimana Pak? Nah, itu ya. Kita nggak bisa, pokoknya yang namanya masyarakat itu kan bikinan anak sekolah. Ya kita nikmati aja. Kalau jadi Batam ini kan rumit masalah ini. Lahan nggak ada, uang ada, lahan nggak ada. Ada uang, ada lahan, karena uang nggak ada yang gitu lah ya. Tapi kalau untuk di Kepri ini kan lahan kan, bukan uang. Uang tak masalah di Kepri ini, lahan nggak ada. Jadi gimana memenuhi kebutuhan masyarakat itu? Kita orang pemerintah nggak mungkin kita nggak nyalakan masyarakat. Karena kalau orang pemerintah nyalakan masyarakat, berarti pemerintahnya nyalakan, berarti kita nyalakan. Sekarang tidak, harus bangun sekolah lagi. Bisa apa masalah? Yaitu ya nggak tahu lah kita kalau seperti ini kan, ya kita nikmati, mudah-mudahan nanti solusinya orang pada itu bisa. Karena sampai ini lahan itu belum dapat. Iya, karena masih banyak juga sih sekolah-sekolah yang belum ada surat surat. Iya, rata-rata. Karena keterbatasan lahan juga. Kalau Pak terus rasa cukup Pak, cukup jelas. Berarti kan karena kan kami diminta untuk 2 atau 3 pimpinan gitu kan, berarti kan nanti kami bisa kepemimpinan Bapak seperti ini, nanti ini ya gitu Pak, maksudnya yang baiknya kami ambil gitu kan Pak. Pastilah, semua orang harus ada beda, ada kelebihan ya, ada kelebihan dan kekurangan. Kalau bagus semua kan nggak mungkin. Makasih ya Bu udah memberikan saya waktu untuk wawancara Bu. Ini Bu, tujuan saya minta tolong sama Ibu, kami ada tugas demonstrasi kontekstual yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan oleh seorang pemimpin gitu Bu. Jadi ada sekitar beberapa pertanyaan yang mau Risna ini sama Ibu gitu. Jadi kan ibaratnya Ibu udah 3 sekolah ya Bu? Nah, 3 sekolah berarti kan pengalaman Ibu udah banyak. 4 sekolah. 4 sekolah. Sebagai kepala sekolah 3, sebagai guru 4. Iya, betul kan Bu. Jadi artinya kan banyak lah pengalaman Ibu. Jadi bisa lah berbagi sama Risna gitu kan Bu. Nah, yang pertama Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah gitu, bagaimana tentunya Ibu pasti pernah mau ibaratnya ini Bu mengambil keputusan dalam pengambilan keputusan itu, misalnya ada 2 kasus yang kepentingannya itu sama-sama benar tapi saling bertolak belakang, itu menurut Ibu bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusannya itu? Oke. Nah, di sekolah kan kita punya aturan, pasti punya aturan. Contohnya aja lah, sekolah kita punya aturan anak nggak boleh dilanggar ini, atau sekolah punya aturan tata tertibnya ada poin. Sementara anak ini sudah melanggar poin itu. Nah, mau kita apakan anak ini kan gitu. Satu sisi kalau kita sebagai pengadilan atau hakim, kita kan udah melanggar keluarkan karena ini bertentangan dengan ini. Tapi sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan,
Kan nggak bisa kita berbuat itu. Sekalipun itu benar, udah benar kok, sesuai jalurnya, anak ini harus sekolah. Tapi kan bukan itu. Kita lihat sisi lain lagi. Pengalaman ibu pernah ada anak yang bermasalah. Nah, bermasalah tidak mau sekolah. Waktu itu masa pandemi itu, anak itu kelas 1, kelas 2 oke. Ketika dia kelas 3, kita tatap muka. Ingat ibu, tatap muka. Nah, anak ini bermasalah. Dia suka mengganggu kawannya, dia sering tak masuk. Nah, kalau diturutkan poinnya atau pelanggaran dia lakukan, anak ini harus keluar. Tapi kita tidak bisa mengeluarkan dia sebelum kita memproses dulu. Kita panggil anaknya. Dia menyatakan bahwa keluarga nggak lengkap lah. Ibunya sama bapaknya udah cerai. Kita tak usah sebut nama lah ya, bapaknya udah cerai. Bapaknya udah sendiri, ibunya kerja di Malaysia. Sehingga dia sama adiknya tidak ada yang memperdulikan menurut dia. Nah, itu menurut dia. Adiknya juga terlantar. Nah, kita pun tidak bisa percaya penuh dengan anak ini. Bisa aja dia bercerita versinya dia untuk bisa selamat. Nah, kita panggil lagi orang tuanya. Dia tinggal sama siapa? Ternyata dia tinggal sama nenek dan tante-tantenya. Kita panggil lagi. Kemudian ada perubahan nggak? Ternyata juga tidak. Nah, tak ada pernyataan. Kemudian guru-guru tentu, oh ini lagi harusnya sudah begini gitu. Tapi kita tetap pertahankan. Nah, langkah berikutnya kita panggil lagi lingkungan dia. Benar nggak sih anak ini seperti yang diceritakan dia? Benar nggak nih? Sampai ibu kerjasama dengan orang lingkungannya itu. Nah, kami mendidik anak ini di sekolah, orang tuanya mendidik dia, wakil dari orang tuanya, dari walinya mendidik dia di rumah, tapi di lingkungan dia tolong Bapak perhatikan. Karena kita nggak bisa langsung bisa memutuskan gitu. Itulah akhirnya anak ini tidak kita berhentikan, melainkan tetap kita bina gitu. Jadi artinya Bu, dalam ibu mengambil keputusan ibaratnya dengan instansi orang-orang tertentu gitu, kayak tadi kan ibu bilang sama orang tuanya atau sama lingkungan, tapi kan nggak langsung mengambil keputusan sendiri kan? Tidak. Itu pun melalui wali kelasnya, melalui kesiswaan, ya, juga kurikulum kita libatkan semua. Jangankan di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggalnya pun kita libatkan. Kita tidak ingin bahwa anak ini putus di tengah jalan, walaupun tadi itu sudah melanggar poin yang sudah kita tentukan. Ya Bu, itu yang tadi kasus yang ibu tangani ya dalam pengambilan keputusan. Ini kan pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara ibu mengidentifikasi dilema etika dengan bujukan moral gitu? Nah, dilema etika dengan bujukan moral, maksud bujukan moral kan bertentangan ya berarti ya. Sebenarnya itu melanggar, tapi harus kita laksanakan. Apa contohnya kira-kira? Jadi kan Bu, kalau yang tadi yang ibu sebutkan kasus tadi itu termasuk dilema etika. Sedangkan bujukan moral itu seperti ini Bu, contohnya gini Bu, kan PPDB ini ibu tahu lah kan kalau apa, ya itu Bu, semacam itu jadi bujukan moralnya, terima anak saya dengan iming-iming uang belakang seperti itu Bu. Nah, kalau bujukan moral untuk mengadakan penyimpangan, misalkan tolong anak saya diterima, saya kasih fasilitas ini misalkan. Insya Allah sampai sekarang kita kan nggak pernah melakukan itu, ya, tidak terpengaruh lah kita dengan itu. Tapi kalau memang anak itu benar-benar mau sekolah dengan kondisi yang dia miliki, kan kita nggak pernah menutup kemungkinan, kita terima, tapi bukan karena bujukan moralnya. Betul. Misalnya nih Bu, kan masih tentang bujukan moral.
kalau dia bawa anggota dewan gitu untuk masukin ke sini, itu gimana menurut Ibu, pandangan Ibu? Nah, selama ini kan Bu Risna tahu bahwa kita menerima anak itu kan bukan karena dewannya, tapi Iya. karena memang anak itu mau bersekolah. Apalagi di tempat kita kan memang satu-satunya sekolah negeri di kecamatan kita, di lingkungan kita. Jadi anak itu tidak ada pilihan, bukan karena dewannya gitu. Khusus di sekolah kita ya, Iya, kalau Bu. di sekolah lain Ibu nggak tahu gitu. Jadi bukan karena dewannya. Sama dewan pun kita kemarin diskusi, nggak perlu lewat bapak. Kalau memang anaknya mau sekolah, anaknya datang ke sekolah. Kalau memang ada tempat, ada kesempatan, silakan gitu. Jadi kita bukan karena dewannya, jadi nggak pengaruh lah kita dengan rujukan moral itu. Jadi Bu, kan itu udah jelas ya Bu ya tentang dilema etika dan bujukan moral. Jadi kira-kira Bu, ada nggak tantangan Ibu dalam mengambil keputusan baik yang dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, tantangan pasti ada, ya. Dilema etika itu paling tidak bertentangan dengan guru, ya. Guru kan nggak semuanya pro ke kita, ya. Percuma kita nerapkan selama ini disiplin, toh anak itu masih diterima, masih bisa sekolah, kan gitu. Ya. Ya, tapi kan kita nggak bisa memutuskan begitu aja. Kita pertimbangkan lagi. Kalau dia tidak melanjutkan sekolah, anak ini akan menjadi apa? Paling tidak dia harus tamat SMA kan? Itu pasti ada tantangan tadi ya. Pasti ada tantangan. Nah, sama juga dengan ini tadi PPDB tuh. Nah, bolak-balik di telepon, bolak-balik di WA, itu kan tantangan bagi kita gitu. Pasti ada lah. Nah, tapi kan kalau kita sudah berada di jalan yang benar, kan kita bisa diskusi, kan kita bisa berkomentar di situ gitu. Jadi Bu, pertanyaan lagi Bu. Jadi misalnya nih Bu, Ibu bilang kan didiskusikan. Misalnya ada anak yang dia ya, kalau yang tadi kan pengen sekolah. Ini seandainya nih ada anak yang dia seperti yang kasus ini kan Bu, ada anak yang dia awalnya normal, tiba-tiba memang dalam hati itu nggak pengen sekolah kayak anak besar gitu kan Bu. Nah itu kan ibaratnya menurut pandangan Ibu gimana nih, kan kita sebagai wali kelas udah berusaha nih anak ini walaupun poinnya ini berjalan juga, udah berusaha nih anak ini gimana mau sekolah gitu, tapi ternyata dari anaknya sendiri nggak mau, gimana menurut pandangan Ibu? Itu kan kita punya batasan, bukan contoh anak disenang seperti itu. Dan kemarin pun anak Pak Ade kan pun ada seperti itu, Ya, Bu. sampai ibu pun ikut kunjungan ke rumahnya. Nah, orang tuanya bagus sekali, kendala anaknya langsung diinfokan ke kita, langsung kita turun ke rumahnya, ngecek lokasi lah istilahnya, ngecek anaknya, kita bujuk anaknya. Nah, sehari 2 hari dia ngikutin kita mau, tapi hari berikutnya kan dia nggak mau lagi, sampai dia pokoknya nggak mau sekolah karena keinginan dia tidak dipenuhi orang tuanya. Nah, anak yang seperti itu kan tetap kita bina sampai semampu kita. Tapi kalau memang dia udah nggak mau lagi sekolah, karena kan yang menjalani sekolah itu kan dia. Iya, Bu. Nah, kita serahkan ke orang tuanya. Mungkin dia tidak mau sekolah di tempat kita karena SMA, mungkin dia punya cita-cita masuk SMK gitu. Tapi tidak memutuskan untuk tidak sekolah, tapi mungkin dia punya pilihan sekolah lain. Tapi kan ada pandangan Bu, kalau anak sering keluar dari sekolah kita, ini dapodik kita jadi rusak gitu. Itu gimana menurut Ibu? Nah, dapodik rusak, ya jelas kalau anak keluar masuk sekolah, misalkan anak ada berhenti apa segala macam, bukan rusak, tapi memang kurang baik lah dapodik itu. Seakan-akan kita tidak bisa menyelesaikan masalah di sekolah. Tapi sebenarnya bukan kita tidak mau menyelesaikan, jadi sebagian anak kita yang memang nggak mau sekolah. Dan banyak yang kita ini kan dia sebenarnya nggak mau ke SMA, dia mau ke SMK misalkan, tapi orang tuanya memaksa dia untuk ke SMA, jadi dia
banyak yang kita temukan kasus-kasus seperti itu. Jadi bertentangan dengan keinginan dia dengan keinginan orang tuanya. Itulah Bu ya, Risna juga pernah jadi penerima PBDB gitu kan, pas wawancara gitu Bu. Panitia. Panitia gitu kan Bu. Ketika wawancara itu ya itulah yang namanya dilema etika ya Bu ya, ketika kita wawancara anaknya tuh ada tercetus mau masuk SMK, tapi ya itu kadang-kadang orang tua maksain anaknya tetap di sini karena ya alasannya murah, terus kalau di SMK kan banyak prakteknya seperti itu Bu. Banyak prakteknya, banyak pengeluaran lagi selain SPP itu gitu. Jadi itu menurut mereka kan. Jadi ada nggak nanti kiat Ibu gitu pas seleksi PPDB berikutnya itu yang seperti itu ditanggulangi biar nggak terjadinya keluar masuk dapodik gitu Bu? Ada sih, tapi kan ketika PPDB kalau kita SMA kan memang nggak ada wawancara seperti itu. Kalau SMK ya ada tesnya, ada wawancaranya. Tapi kalau kita SMA kan memang tidak ada. Ketika mau masuk, dia memang mau masuk SMA, yang penting kan dia sekolah. Tapi setelah dijalani dia baru dia merasa nggak nyaman kan, tidak sesuai dengan keinginannya. Makanya yang pengalaman Risna juga Bu ya, sebagai guru gitu kan, anak ini mati-matian milih IPA, ujung-ujungnya kuliahnya IPS ya Bu ya. Banyak kan yang banyak seperti terus itu. Atau IPS ujung-ujungnya jadi perawat, gitu kan Bu. Ya itulah sebenarnya kalau yang perlu ini Bu ya, kayaknya di orang tuanya juga, di anaknya juga gitu dimantapkan ketika SMP kelas 9 kayaknya ya Bu. Makanya sekarang kan kita ada tes psikotes itu. Itu kan untuk mengetahui bakat anak dia maunya kemana, disitulah kita bimbing. Tapi kayaknya itu bagusnya dilakukan di kelas 9 kayaknya. Bagusnya ketika dia kelas 10 dia udah punya itu, makanya apakah dia masuk SMK atau masuk SMA, harusnya Bu ya. Berarti ya apa intinya Ibu dalam mengambil keputusan bersama-sama gitu Bu ya. Jadi kalaupun ada tantangan ya akan dilakukan bersama-sama juga ya Bu. Ya terima kasih Bu udah ininya pencerahannya Bu. Ya apa dari 3 sekolah yang Ibu pimpin gitu, kira-kira ada nggak tantangan yang Ibu temukan itu, maksudnya itu yang sulit gitu Bu? Sulit ada, tapi tidak ada sulit kalau kita kerja sama. Makanya itu kita tidak boleh kerja sendiri, kerja tim. Enggak, misalnya yang berini dengan hukum gitu Bu, ada nggak Bu? Insya Allah tidak. Insya ada. Allah tiga sekolah pernah sih kita bukan mengeluarkan anak ya, mengembalikan anak. Bukan sebelum bertentangan dengan hukum lah, tapi ada masyarakat, tokoh masyarakat, ada tim keamanan juga cross check ke kita, karena kan kadang-kadang yang disampaikan oleh korban itu kan selalu menjelekkan sekolah, ya kan, selalu menjelekkan sekolah. Tapi setelah kita jelaskan hal yang sebenarnya, Ibu ingat betul kata tamu kita yang datang itu, setelah mengetahui dari pihak sekolah kami patah arang Bu. Nah, itulah ternyata apa yang kita lakukan di sekolah itu sudah sesuai dengan aturannya. Nah, yang seperti itu memang tidak bisa kita pertahankan. Pernah mengalami itu gitu. Jadi kita tuh bukan melakukan sesuatu itu gegabah, tidak, tapi sudah melalui proses, sudah kita berembuk dengan kawan-kawan guru semuanya, terutama kesiswaan, udah panggil orang tua. Nah, itulah yang terbaik untuk anak kita dan untuk sekolah kita. Dan satu lagi Bu, terakhir Bu, ini kan kita dari tadi mau bicarakan tentang anak Bu. Ada nggak Ibu pernah mengambil keputusan tentang guru atau tenaga kependidikan gitu Bu? Nah, Risna tahu lah ya,
memang kita nih nggak ada yang sempurna, baik ibu sebagai kepala sekolah, guru nggak ada yang sempurna, pasti adalah ini kita. Tapi kan sebaiknya kita tuh tidak boleh menghukum atau menyalahkan. Ibu tuh selalu dalam kepemimpinan ibu sifatnya kekeluargaan. Kita panggil, ibu panggil. Di sana pun mungkin sudah merasakan, pernah merasa ibu panggil, ibu tanyakan baik-baik apa permasalahannya, gimana. Itulah gunanya pembinaan. Dan pembinaan untuk Risna, ibu nggak perlu umbar-umbar kepada kawan-kawan yang lain, cukup ibu sama Risna yang tahu gitu. Itulahnya pembinaan. Ibu selalu menerapkan kekeluargaan lah, bukan atasan dan bawahan gitu. Merasa tak Risna ibu seperti itu? Merasa Bu. Nah, tuh, kan? Jadi kita enggak ini, enggak Makanya, ada. Kita kan, maksudnya kan kemarin ibaratnya kan kami disuruh 2 atau 3 pimpinan gitu kan, berarti kan setiap pimpinan itu pasti beda-beda. Beda-beda. Menurut ibu sendiri, ibu sebagai bawahan itu gimana Bu? Kan ibu pernah merasakan sebagai bawahan. Nah, ibu sebagai bawahan, insya Allah ibu pernah jadi guru dan kepala sekolah ibu ada 7 di atas ibu. Ibu tidak pernah sampai bersinggungan dengan kepala sekolah, karena menurut ibu ketika beliau menjadi kepala sekolah, ibu harus menuruti apa yang beliau inginkan, dan kemudian komunikasi itu harus tetap lancar gitu. Jadi kalau memang ada hal yang tidak berkenan dengan pimpinan, ibu tidak akan pernah langsung menyampaikan di halayak ramai atau di forum resmi, tapi kita komunikasikan aja setelah rapat atau apa. Insya Allah hubungan sampai sekarang baik-baik aja. 7 tuh pimpinan sebelum ibu sendiri menjadi pimpinan. Ya, Bu. Ada nggak tips ibu misalnya untuk menjadi pimpinan yang baik itu yang seperti apa Bu? Berusaha untuk menjadi lebih baik aja kalau menurut ibu. Kemudian kita mendengar keluhan, kadang-kadang memposisikan guru itu, kita itu sebagai guru. Contoh lah ya, misalkan guru bawa anak, misal ya, guru bawa anak, apakah itu mesti dilarang? Kan nggak juga, ya kan? Guru tuh sebenarnya pasti dia tidak menginginkan bawa anak. Kalau kita bawa anak ke sekolah, anak kita pun capek, kita pun capek. Tapi dalam kondisi tertentu, di rumah tak ada orang, apakah kita harus meninggalkan anak kita sendiri di rumah? Kita juga nggak nyaman kerja kan? Jadi kita posisikan guru itu, kita tuh sebagai guru gitu. Jadi nggak masalah sekali-sekali guru bawa anak, karena memang kondisinya harus seperti itu. Jumpa lagi sama ibu mantan Epsek. Sekarang sudah di sekolah 21 ya Bu. Pertama kali lo bukan kemarin ya? Iya. Pemandangan indah kan? Naik dulu. Puncak gunung. Ya Bu, jadi gini Bu. Tapi kemarin kan kami ini bertiga ikut guru penggerak angkatan ke-8. Jadi kami punya tugas untuk mewawancarai ya, tugas demonstrasi kontekstual, mewawancarai pimpinan sekolah. Jadi bagi kami bertiga dan tapi dengan senang hati. Alhamdulillah Ibu. Jadi mungkin ini kita judul modulnya itu Bu, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi mungkin ada sekitar beberapa pertanyaan ya Bu. Jadi mungkin yang pertama nih Bu, gimana sih Ibu dapat mengidentifikasi gitu ya Bu, kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika ataukah merupakan rujukan moral Bu, kira-kira?
Karena kita sudah kuatkan guru apapun, sekecil apapun masalah anak harus kita tindak. Jadi begitu ada laporan atau dari guru maka atau dari siapapun langsung kita tindak lanjut. Jadi kalau ya misalnya kasus permasalahannya misalnya Bu, kalau yang dilema etika itu sama-sama baik lah, ya, sama-sama bagus, sama-sama. Sebenarnya kita bilang begini benar, kita bilang begini, cuma yang rujukan moral mungkin agak sedikit ini. Nah kalau itu memang dua-duanya adalah bermanfaat, kita angkat dua-duanya, kita pakai semuanya kalau itu memang bermanfaat bagi anak untuk masa depan. Kalau yang rujukan moral gimana Bu? Sebenarnya kan kalau rujukan moral itu kan dia berkaitan sama hukum gitu kan. Ya, tapi kalau itu baik, kenapa tidak? Kalau itu memang rujukan moralnya untuk kebaikan anak, kan sama-sama baik nih. Tapi kalau kasus nih misalnya nih Bu, misalnya gimana? dalam penggunaan dana bos nih. Nah, sebenarnya kan tujuan kita itu untuk kita manfaatkan, contoh kayak kasus kemarin di SMK 1 ya Bu. Tujuannya itu baik, misalnya dia untuk mengajak guru-guru healing ya, represi untuk apa namanya ya, jalan ya. Tapi kan aturan di dana itu kan tidak benar. Sebenarnya tinggal redaksinya Bapak Ibu. Kalau redaksinya adalah meningkatkan mutu guru dengan studi banding sekolah ini. Redaksinya tapi hanya untuk jalan-jalan doang, yang memang nggak boleh lah. Tapi kalau tujuannya untuk meningkatkan mutu, tinggal kita redaksi dari laporannya bahwa untuk meningkatkan mutu dengan studi banding. Tapi hanya judulnya jalan-jalan, represi memang nggak boleh. Berarti memang semakin kalau kita jadi tergantung nanti tujuan kita. Tujuannya kan memang untuk meningkatkan mutu guru supaya guru bisa membandingkan, oh sebenarnya kok bagus, prestasinya banyak. Mari sama-sama kita ambil dengan jalan mengunjungi sekolah tersebut. Gitu ya. Tapi berarti intinya buat mengidentifikasikan kalau memang kasus itu untuk kebaikan. Tapi hasilnya bukan dengan tujuannya, jangan cuma jalan-jalan doang. Kan tujuannya tadi untuk kita. Tapi kalau kasusnya itu memang penyalahan aturan, jangan gitu ya Bu ya. Oke, mungkin Bu Isda selanjutnya. Bu, yang kira-kira nih, sekarang Ibu udah 3 sekolah ya Bu ya? Lebih. 5 sekolah ya Bu ya. Kan setiap kepemimpinan Ibu itu kan berbeda-beda. Ada nggak Ibu pernah menemukan kasus dia sama-sama baik tapi saling bertentangan gitu? Apapun alasannya, tentangan itu pasti ada ya. Kalau itu sama-sama baik, tinggal kita mendekatannya, kita ajak ngobrol, kita ajak istilahnya. Akhirnya namanya baik itu pasti ujungnya juga baik. Yang penting kita tekniknya ya, ini jangan sampai langsung menjat atau langsung menjatuhkan orang. Yang penting tujuannya baik, tinggal kita pendekatannya. Terus kira-kira Ibu dalam mengambil keputusan itu Bu, Ibu keputusannya Ibu ambil sendiri atau Ibu libatkan misalnya kayak komunitas di sekolah gitu Bu? Pasti mendiskusikannya dan melibatkan semua yang ada di sekolah, guru mafia, wali kelas, guru BK, kemudian juga tim kesiswaan itu pasti kita libatkan untuk kemudian baru kita keluarkan. Oke, baik Ibu, saya boleh Sumbani dari Kabupaten Batam. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira nih selama Ibu menjadi kepala sekolah, apa biasanya langkah-langkah yang Ibu ambil dalam memutuskan suatu kasus atau permasalahan? Memang di awal tahun ya Bu, tahun pelajaran saat PPS dan itu memang kita mendatangkan orang tua untuk komunikasi semua, visi program, tujuan, visi misi sekolah kita sampaikan. Begitu juga pada saat pemberian hasil belajar anak ya, pemberian rapor juga kita panggil. Nah disitulah apapun kondisi yang ada, misalnya temuan-temuan apapun itu bisa dikomunikasikan dengan wali kelas, guru makan. Jadi sekecil apapun yang terjadi di anak kita bisa mendeteksi, bisa langsung antisipasinya. Jadi komunikasi langsung antara orang tua, guru mapel maupun wali kelas, apapun yang terjadi sehingga mudah untuk mengatasinya, mengambil keputusan. Baik ya. Jadi koordinasi lah istilahnya ya. Jadi secepatnya. Kesimpulan berarti di sini intinya komunikasi dan kolaborasi ya. Iya. Baik itu siswa, orang tua, kelas, guru, tim semua warga sekolah ini ya. Paling komunikasikan dulu baru diambil keputusannya. Iya. Bu ya. Oke. Jadi kalau misalnya gini, ada kasus nih kan Bu, kasus dilema etika gitu ya Bapak. Kalau kita bilang boleh, benar. Kita bilang tidak boleh, benar gitu ya Bu ya.
Kira-kira dalam mengambil keputusan tadi dalam kasus dilema etika, yang paling efektif itu seperti apa, Bu? Yang paling efektif memang harus didiskusikan dengan tim, Bu. Berarti ke wakil dulu. Ya, tim semua itu kita kumpulkan, tengok oke, pasti oke, insya Allah. Kalau itu ada hasil keputusan bersama, kita uploadkan, pastilah hasilnya baik. Apapun untuk tujuannya baik, pasti hasilnya baik. Itu aja. Oh, berarti ini dari titik setelah itu diskusi dengan tim, kemudian mungkin dibawa ke rapat, ya Bu, ke majelis 10. Kalau kata majelis 10 boleh, kasus ini silakan. Yang tidak melanggar aturan. Karena kalau dibandingkan kan dua benar, Bu. Itu kita yang bingung. Kita bilang boleh, benar. Kita bilang tidak boleh, benar. Gitu. Karena ada dasar hukumnya yang jelas, Oh, ya. iya. Payung hukumnya maksudnya, payung hukum yang jelas. Kalau Iya. memang menyangkut keuangan, itu harus ada payung hukum. Iya, iya. Bu, jadi kira-kira Bu, selama Ibu mengambil keputusan untuk dalam dilema etika ini, ada nggak Ibu pernah menemukan tantangannya yang Tantangan utama itu sebenarnya adalah apabila orang tua siswa tidak menerima kondisi anaknya. Misalnya anaknya kan ada sedikitlah mengalami masalah misalnya, dan orang tua pun sebelumnya tidak tahu. Nah, tahunya itu setelah kita panggil, kita kasih tahu, dan orang tua tuh kayaknya nggak nerima bahwa anaknya itu mengalami dilema seperti itu aja, Bu. Tapi karena kita sering ajak konsultasi, kita juga datang ke rumahnya, kita sering ngobrol, akhirnya juga terselesaikan juga. Kan ya kita insyaallah kalau niat baik pasti hasilnya baik. kira-kira Bu, ada nggak yang pas dilema etika ini, kira-kira nih ada orang tua yang nggak terima, datang ke sekolah marah-marah, tiba-tiba bawa parang gitu. Dulu pernah tapi sekolah yang lama. Tapi sebenarnya bukan mencari saya, ada guru yang mencari. Tapi kalau kita komunikasinya kan kebetulan guru tersebut kan nggak ada di sekolah, lagi ada MGMB, sehingga kita komunikasi ada apa Bapak, gini-gini gitu. Ternyata ya bukan, Anda hanya salah persepsi. Sebenarnya tujuan Bapak ini baik, tujuan guru baik, cuma kadang-kadang anak menyampaikan. Iya, begitu. Anak menyampaikannya. Tujuannya begini ya. Anak misalnya kan, dia nggak bawa tugas ya kan, kemudian bisa nggak telepon orang tuamu untuk mengantarkan tugasnya, kok kamu dijalankan takut ada apa-apa. Tapi kadang-kadang anak-anaknya kan ngotot Harus kerja sendiri gitu. Iya, tapi dia nggak balik ke sekolah, tapi dia ngomong ke orang tuanya disuruh pulang. Iya. Ngambilnya Betul, beda betul. semuanya. Terus kan akhirnya kan jadi dilema. Nah, setelah kita komunikasi ternyata anak akhirnya ya sebenarnya kan nggak disuruh pulang, tapi mengambil tugas atau mengambil apalah gitu. Seperti itu loh yang sering terjadi karena anak salah menyampaikan disuruh pulang. Ya, padahal cuma mengambil tugas kan. Iya. Soalnya kita dibenturkan yang antara orang tua dan guru. Nah, itulah. Iya. Padahal sama-sama baiknya sebenarnya. Iya. Tapi karena salah omong tadi sehingga terjadilah orang tua gimana sekolah anaknya itu kok dipulangkan gitu kan. Iya. Oke Bu, nanti saya ya. Ya. Oke Bu, jadi ini selama mengambil keputusan itu, apakah ada seseorang atau faktor yang mungkin bisa mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Iya, tadi itu kan kami diskusikan dulu dengan guru mapel, wali kelas, BK, dan tim kesiswaan kita diskusikan. Sehingga setakat ini sih insya Allah lah selalu ada solusi. Meskipun kadang agak lambat, bukan lambat ya, kadang-kadang kan perlu pengertian ke orang tua ini kan butuh proses. Butuh proses ya. Kalau boleh tahu ini sedikit ya, pengalaman Ibu selain dari orang tua, guru yang ada di sekolah, ada nggak pihak-pihak luar yang juga bisa membantu? Ada masyarakat RTW pun kadang-kadang komunikasi Bu, kita Ada juga ya, komunikasi ke kita, iya, membantu juga sih. Ibu ini ada anaknya misalnya kayak gini ya gitu kan. Nah, insya Allah lingkungan pun sangat membantu Ya, karena masyarakat. RTW ya. Intern dari sekolah. Iya, sama-sama berkomunikasi. Dan kita ada komitmen, kita udah pernah panggil semua RTW di sini untuk membuat komunikasi kalau ada anak secepatnya supaya kita bisa menanganinya. Jangan sampai masalah anak itu lambat menanganinya. Itu ada informasi langsung kita tindak lanjuti. Tidak. Nah, terus Bu, kalau misalnya Ibu dalam mengambil keputusan nih, misalnya ada nih masalah, Ibu butuh waktu untuk menyelesaikannya atau langsung Ibu putuskan seperti ini? Langsung Bu, kita nggak perlu, kalau setiap masalah kan insidental ya, insidental. Begitu ada laporan, ada masalah, langsung saya panggil tim, langsung guru mapel, wali kelas, BK, jadi nggak nunggu-nunggu lagi. Tapi bukan langsung putuskan langsung ya, tidak ya. Diskusikan. Berarti kan butuh prosedurnya dipanggil Ya, dulu. panggil Dik. dulu. Tapi kalau dia ini persoalannya ini urgent gitu Bu, memang harus diputuskan saat itu juga, gimana Ibu? Kita kan perlu juga Bu,
berbagi pandangan dari berbagai pihak. Semakin banyak pandangan sisi-sisi kita kumpulkan, semakin akurat. Kalau pandangan diri sendiri, namanya kita manusia biasa yang takut ada yang enggak benar di pandangan itu, makanya kita tetap harus dari berbagai macam pihak kita libatkan. Kita alhamdulillah. Makanya memang aku tuh Iya, gitu ya, prosedurnya harus dikumpulkan. pandangan berbagi, berbagai macam sisi. Karena anak ini kan nggak boleh terganjal masa depannya hanya gara-gara satu pandangan kepala sekolah. Egois gitu ya. Kepala sekolah kan, nggak sampai terganjal masa depannya. Iya. Berarti ini ya kita melihat berbagai perspektif Dari yang mana? memungkinkan yang persepsi, ya, dan meminimalisir jangan segala sampai bentuk anak resiko. merugikan ya, Iya. jangan sampai anak terganjal masa depannya. Ini terakhir dari saya, Bu. Ya. Selama ini, Bu, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa diambil dari pengalaman Bu dalam Pelajaran yang penting kasus yang pernah kita terjadi? wujudkan kasih sayang kita. Apapun alasannya, anak didik adalah anak bangsa, masa depan Indonesia. Jadi kita harus penuh kasih sayang mendidik mereka agar masa depannya berhasil, Indonesia pun jaya. Kan kita untuk masa depan Indonesia. Iya, anak cinta Iya, kasih. cinta kasih Cinta kasih sayang, ya. selama Iya, kita cinta kasih, sabar dan ikhlas ya kan. Karena Ya. ini anak-anak bangsa, ini anak Indonesia, ya anak kita juga kan. Iya. Itulah makanya harus wujudkan kasih sayang itu. Selama kita kasih sayang, mudah-mudahan kita nggak salah langkah dalam mendidik anak-anak kita. Paling tidak jangan sampai masa depan anak terganjal, itu aja. Dari Risna Bu, kan dari tadi kita ngomongin di ilmu etika itu, Risna mau nanya tentang rujukan moral Bu. Seandainya nih Bu, kan kalau biasanya kan ada nih Bu di PPDB gitu kan. Biasa lah Bu, kalau sekolah ibu yang sekarang ini kan mungkin kecil ya, kecil Bu. Tapi untuk sekolah ibu yang kayak di besar yang kemarin di bengkel kan pasti ada gitu kan Bu. Menurut pandangan ibu gimana nih? Kalau ini rujukan moralnya kan ibaratnya kan, jadi saya mau masukin anak saya nih, ini apa ya? Apapun alasannya, kalau mohon maaf ya, apapun alasannya, kalau itu adalah untuk menolong anak sekolah supaya anak bisa sekolah, tetap akan kita lakukan apapun kendalanya. Walaupun nggak masuk zonasi Bu. Meskipun itu tidak masuk zonasi, kenapa tidak masuk zonasi? Karena berbagai macam alasan. Mungkin orang tuanya pindah, mungkin kemiskinan, mungkin kakaknya yang tak sesuai. Yang jelas, setiap anak yang pengen sekolah itu harus kita fasilitasi. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Jadi sebenarnya zonasi tetap bagus ya kan, tapi anak-anak yang problem kayak gini tetap harus kita bantu dari berbagai macam sisi. Yang penting intinya jangan sampai anak tidak sekolah gitu aja. Tidak sekolah gitu aja Bu. Terus satu lagi Bu, ibarat itu Bu, kan ini masih rujukan moral. Kira-kira ada nggak misalnya kan seandainya nih ada anak yang bertindak misalnya ada yang hamdun gitu kan Bu. Kira-kira Bu, tindakan keputusan apa yang dikeluarkan secara langsung atau ada prosedurnya atau gimana? Ya, dalam kementerianku, di kementerianku juga tidak ada aturan anak yang hamil dikeluarkan, tidak ada. Jadi tetap boleh belajar. Hanya kondisi biasanya itu kita kondisinya jangan sampai itu justru nanti membuat anak tuh minder atau istilahnya takut atau malu. Ya tetap kita kondisinya supaya anak ini nyaman. Bisa juga belajar online, bisa juga selama ini kan kita terbentur dengan tatib. Sebenarnya itu kan sebenarnya itu karena itu kan mengajar masa depan kan. Kecuali memang anak mau memilih, kita pilihkan misalnya dia mau pakai C atau mau pindah atau mana. Yang penting ya kita fasilitasi supaya anak itu sampai tidak tergantung masa Tapi depan. selama ini anak itu mengundurkan diri ya Bu. Karena malu biasanya dia pakai C gitu ya. Iya. Jadi kita fasilitasi bisa gitu ya. Apapun yang penting kan dia nggak sampai putus. Meskipun pakai C kan dia masih belajar. Tapi jasa untuk Kita pakai kasih C. solusi kan. Kan dia harus belajar di sekolah kita. Iya. Nah itu. Yang penting kan nggak kita keluarkan ya kan. Iya. Atas pilihan sendiri supaya dia nyaman dalam belajar. Karena keadaan maju akan dia lagi. Iya, Masing-masing minder kan, supaya anak nggak minder. Ya saya gitu sih kasusnya itu ya. Kita tahu diri lah. Itu kan tentang anak nih Bu. Kalau seandainya guru yang berbuat kayak gitu ke Tetap aja, tetap kita kasih teguran lisan 1, 2, 3, ya kan boleh. Kita kasih teguran 1, 2, 3, kemudian kita kasih SP 1, 2, 3. Lah kok dia nggak berubah? Pernah guru ibu yang dari 5 sekolah tadi. Tapi insya Allah sementara ini yang buat lesan 3 kali kayaknya sudah berubah ya. Tapi kan bisa nggak dipindah kan? Oh iya.
Jadi perkembangannya juga karena waktu regulasi. Tapi kalau ini enggak ya, kalau maksudnya bawahan ibu enggak ya Bu, tapi kan ada. Ada yang kategorisan, tapi selama saya masih di sekolah itu sih dia istilahnya berubah, maksudnya belum ada laporan dia berbuat yang aneh-aneh gitu. Iya. Tapi tidak tahu setelah saya pindah loh ya. Yang jelas apapun alasannya tetap kita ingatkan. Yang penting sudah kita panggil, Iya, kita beritahukan seperti ini. Komunikasi gitu ya, Bu. dari keluarga. Iya, komunikasi penting. Tapi itu kan memang kan di luar, setelah dari keluar dari sekolah kita kan, Iya. misalnya udah di luar di rumah, Iya. nggak kita pantau ke pribadinya, Bu. Semana ya kan? Laporan Susah juga. Iya, laporan bahkan istilahnya kan ada yang terima kan tidak ya Bu ya. Iya. Terus kan kita itu tadi komunikasi. Nanti jangan sampai ada laporan Intinya, yang negatif. Pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin itu kan nggak selamanya semua suka ya Bu ya, ada pro dan kontra ya Bu. Pastilah itu kami orang di Pasti situ, lah. ya. Pakai kasta ya Bu, berdasarkan laporan orang gitu kan. Itu tapi tadi sebenarnya kita rutin aja komunikasi ya. Apapun resikonya memang tugas pemimpin kan mengingatkan ya. Jadi dia mau dibenci mau apa, urusan kita dengan Allah kan sudah selesai Bu. Soal mau dia terima tidak terima sudah kita jalankan. Kita jalankan, kita kasih tahu, kita ingat. Asal udah jam 2. Begitulah Bu, jadi mungkin terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu Ibu di sela-sela kesibukan bisa kami wawancarai bersama Bu ya. Mungkin lain waktu pada tugas ini kita balik lagi Bu. Insya Allah kami selalu senang hati untuk guru saya selalu welcome. Saya suka orangnya, karena Bu Andre saya suka memang orangnya dengan ibu ngobrol segala macam, dengan bercanda pun suka. Oke Bu ya, terima kasih banyak Ibu. Sukses semuanya. Iya. Sukses di daerah Oke. semuanya.